Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5902, Batu Penghancur Kekacauan. Dia baru saja menerobos, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika berita tentang dia yang mampu melawan seorang ahli bela diri tingkat alam semesta tersebar, itu akan sangat mengerikan. Sudah sangat sulit bagi Raja Abadi untuk bertarung lintas level, apalagi antar tingkatan alam semesta. Pada kenyataannya, bahkan lebih sulit bagi ahli bela diri tingkat alam semesta untuk bertarung lintas level, dan tidak banyak yang mampu melakukannya. Namun, berapa banyak level yang bisa dilewati Lu Ming? Setelah ketiga badan itu selesai, mereka abadi dan bersatu sepenuhnya. Mereka memang luar biasa kuatnya. Lu Ming tersenyum. Terlebih lagi, ia memiliki cakram Giok Zenluo besar, yang dapat berkomunikasi dengan dunia nyata dan menarik kekuatan kebenaran. Dengan kekuatan kebenaran dan akumulasinya, dia dapat dengan cepat menerobos dan memasuki tingkatan alam semesta nyata, tingkatan alam semesta magis. Pada saat itu, seberapa kuat dia? Di tingkat manakah alam semesta jati diriku yang sebenarnya? Lu Ming mulai mengamati alam semesta kebenarannya lagi. Orang-orang membagi alam semesta jati diri ke dalam berbagai tingkatan sesuai dengan akumulasi kekacauan Upanishad selama periode alam semesta setengah langkah. Misalnya, selama tahap setengah langkah alam semesta, hanya ada 10.000 jenis Upanishad kekacauan. Ketika seseorang menerobos ke tingkat alam semesta diri sejati yang terbentuk akan menjadi alam semesta diri sejati tingkat pertama. Hanya ada 20.000 macam Upanishad kekacauan yang terintegrasi ke dalam alam semesta setengah langkah, dan alam semesta diri sejati yang terbentuk adalah alam semesta diri sejati tingkat kedua. Tentu saja jumlahnya sangat sedikit, sebab sangat sulit untuk menerobos 10.000 hingga 20.000 Upanishad kekacauan yang telah menyatu menjadi alam semesta setengah langkah. Setidaknya ada 30.000 jenis. 30.000 dari mereka kelas 3, 40.000 dari mereka kelas 4. Begitu seterusnya, 90.000 tipe akan menjadi alam semesta tingkat 9, dan 100.000 tipe akan menjadi alam semesta tingkat 10 dari jati diri sejati. Makin tinggi tingkatan jagat raya jati diri, makin kuat pula ia. Namun, ketiga tubuh Lu Ming telah lengkap dan alam semesta jati diri yang terbentuk dari fusi abadi telah jelas melampaui kategori tingkat ke-10. Setelah memeriksa dirinya sendiri, Lu Ming menyingkirkan alam semesta kebenaran dan terbang menuju pedang kehancuran. Senior, kau sudah menyatu dengan pedang penghancur. Kata Lu Ming. Belum, meskipun aku telah melahap roh pedang penghancur, aku hanya berhasil mengendalikannya dengan susah payah. Aku masih jauh dari mampu menyatu sepenuhnya dengannya dan mengubahnya menjadi tubuh baru. Tang Feng menjawab, kalau begitu, senior, kamu bisa mengolah fusi dengan tenang. Aku akan menempatkanmu di ruang dalam piring giok luo sejati yang agung terlebih dahulu. Setelah menyimpan Tang Feng di dalam cakram giok zenluo besar, Lu Ming kembali ke benua gurun. Kaisar abadi dari Blood Snake Mountain dan Hundred Ridge semuanya telah dimusnahkan. Lu Ming tidak akan kehilangan sumber daya dan harta karun yang ditinggalkan oleh dua kekuatan besar itu. Meskipun sebagian besar harta karun yang berharga, seperti material tingkat atas dan senjata abadi, dibawa oleh para kaisar abadi, ramuan abadi seharusnya ditanam di dua kekuatan utama. Alam semesta sejati sangat dekat dengan kubah surga, dan ada kekuatan kebenaran yang meresap ke atmosfer. Lingkungannya terlalu bagus. Oleh karena itu, jumlah ramuan abadi yang diproduksi di sini juga sangat tinggi. Lu Ming telah menjarah lusinan ramuan abadi dan satu ramuan kaisar dari masing-masing dua kekuatan besar. Nilai obat kaisar lebih berharga dari puluhan obat abadi. Orang-orang di Blood Snake Mountain dan Hundred Ridge tidak tahu bahwa kaisar abadi mereka telah meninggal. Seperti biasa, mereka tidak mulai panik sampai mereka kehilangan ramuan abadi. Mereka mencoba menghubungi kaisar abadi mereka, tetapi itu seperti melempar batu ke laut. Pada saat ini, Lu Ming muncul di kota Yanfa lagi. Dia tidak menerima kabar dari Xian Yanxing atau Qiu Yue. Dia kecewa dan memutuskan untuk kembali membersihkan pegunungan musim semi. Namun, sebelum dia pergi, dia perlu membeli beberapa bahan. Kali ini, pencariannya terhadap Xian Yanxing dan yang lainnya tidak membuahkan hasil. Lu Ming punya ide, yaitu mengolah kekuatannya sendiri dan mengolah garis keturunan langsungnya sendiri. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan berita tentang Xian Yanxing dan Qiu Yue.
Ada batas energi seseorang saat harus mencari sendiri. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Akan tetapi, jika jumlah orangnya lebih banyak, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Jika seseorang ingin membina keturunan langsungnya sendiri, mereka akan membutuhkan banyak sekali sumber daya, dan sumber daya tersebut tidak akan memiliki mutu yang terlalu tinggi. Cocok untuk keadaan abadi, semi-abadi dan abadi sejati. Sebagian besar sumber daya Luming memiliki level yang sangat tinggi, seperti darah kaisar abadi. Sumber daya tersebut tidak cocok untuk digunakan oleh kultivator level rendah. Selain itu, dia ingin membeli beberapa harta karun tipe guntur untuk diserap oleh labu kekacauan, sehingga labu kekacauan akan memiliki lebih banyak kekuatan. Akhirnya, dia ingin melihat apakah dia bisa membeli batu penghancur kekacauan. Itulah yang dikatakan Tang Feng kepadanya. Pedang penghancur itu rusak. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun setelah Tang Feng menyatu dengannya, dia dapat melakukannya, tetapi dia perlu menggunakan batu penghancur kekacauan. Dengan batu penghancur kekacauan, penyatuan Tang Feng dengan pedang penghancur akan lebih cepat, dan kekuatannya juga akan meningkat cepat untuk memperbaiki pedang penghancur. Batu penghancur kekacauan lahir di tengah kekacauan, jadi benua perbatasan adalah salah satu tempat yang paling mungkin untuk membelinya. Istana Diksi adalah toko terbesar di benua gurun. Konon di baliknya terdapat Istana 10.000 Seni Sejati. Ada berbagai macam harta karun di dalamnya, dan tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Ketika memasuki toko itu, dia melihat deretan harta karun yang menakjubkan. "Tuan, apa yang perlu Anda beli?" Seorang asisten toko yang cantik menyambut mereka. "Saya ingin membeli sejumlah sumber daya yang cocok untuk tahap keabadian, tahap kuasi abadi, dan tahap keabadian sejati," kata Luming. Ekspresi staf itu tidak berubah sama sekali ketika dia mendengar bahwa dia hanya akan membeli sumber daya tingkat rendah. Dia terus memperkenalkan barang-barang itu kepada Luming sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Luming membayar sejumlah cairan obat abadi dan membeli sejumlah besar sumber daya tingkat rendah. Beberapa sumber daya sangat langka di lautan semesta. Saat itu, Luming hanya berhasil memperoleh sedikit dari sumber daya tersebut karena keberuntungan. Namun, ia dapat membelinya sesuka hatinya di sini. Misalnya, buah asal iblis, rumput asal kehidupan, nektar kekacauan, batu transformasi abadi, dan seterusnya. Ada beberapa jenis mata uang di dunia nyata. Yang utama adalah obat abadi, kristal asli yang mengandung kekuatan kebenaran, dan mata air kebenaran yang mengandung kekuatan kebenaran. Masing-masing lebih berharga daripada yang sebelumnya. Karena dia tidak memiliki dua yang terakhir, Luming hanya bisa membayar dengan obat abadi. "Permisi, apakah Anda punya harta karun jenis petir bermutu tinggi untuk dijual di sini? Dan, apakah Anda punya batu penghancur kekacauan?" Luming bertanya lagi. "Ada beberapa harta karun jenis petir bermutu tinggi, tetapi harganya sangat tinggi. Mengenai batu penghancur kekacauan, toko kami tidak memilikinya. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat pergi ke pelelangan di lantai atas untuk melihatnya. Ada pelelangan yang diadakan hari ini, jadi mungkin ada batu penghancur kekacauan." Asisten toko yang cantik itu menjelaskan bahwa harta karun yang bernilai tinggi biasanya akan muncul dalam pelelangan karena dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Setelah itu, asisten toko membawa Luming untuk melihat beberapa harta karun jenis petir. Konon, batu sihir petir sebesar kepala manusia dapat dimurnikan menjadi harta karun spiritual kekacauan yang setengah jadi, yang tak ternilai harganya. Bagian akar pohon itu dipenuhi petir. Konon petir itu berasal dari badai petir di masa kekacauan purba, dan beberapa di antaranya sangat tinggi. Luming memperkirakan dia bahkan tidak punya cukup cairan obat abadi untuk membelinya. Pada akhirnya, Luming memutuskan untuk menjual beberapa obat ajaib. Harga obat abadi tentu jauh lebih tinggi daripada cairan obat. Hal ini dikarenakan ramuan abadi mampu terus-menerus menghasilkan cairan obat abadi. Istana Diksi tidak hanya menjual harta karun tetapi juga membelinya. Luming telah menjual 18 batang cairan surgawi dengan imbalan banyak batu dan kristal asli. Kristal realitas mengandung kekuatan realitas. Makhluk tingkat alam semesta dapat menyerap dan memurnikannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bab 5903, Teman Lama dari Lautan Semesta. Setelah menjual 18 ramuan abadi dan menukarnya dengan beberapa kristal realistis,
Lu Ming membeli beberapa harta karun tipe petir tingkat atas dan menuju ke lantai atas. Memang ada lelang di lantai atas, ketika Lu Ming tiba, lelang sudah dimulai sejak lama. Lu Ming mengubah aura dan penampilannya. Dia menemukan tempat duduk dan duduk, tanpa memberitahu siapapun. Selanjutnya, kami akan melelang sutra abadi. Harga awal adalah 300 kristal asli. Di panggung tinggi, seorang lelaki tua berkata. Seketika itu juga halayak di tempat lelang menjadi heboh, banyak yang mengungkapkan niatnya. Ketika penawaran dimulai, harga sutra abadi terus meningkat, dan segera mencapai 500 buah kristal asli. Sutra abadi biasa sebenarnya sangat berharga. Lu Ming diam-diam terkejut. Sutra abadi yang dilelang hanyalah sutra abadi biasa. Bukan sutra yang terbaik, tetapi harganya sangat tinggi. Perlu diketahui bahwa Lu Ming telah menjual 18 batang obat dewa dan hanya menukarnya dengan 3.000 buah kristal realistis. Tak lama kemudian, harga sutra abadi naik menjadi 600 kristal asli. Harga ini hampir setara dengan 4 batang obat abadi. Terlebih lagi, ia terus naik, membuat hati Lu Ming membara dengan gairah. Lu Ming telah menguasai kitab suci abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh lautan alam semesta, kecuali ras langit dan bumi, dia memiliki semua kitab suci abadi lainnya. Belum lagi kitab suci abadi yang biasa dan teknik abadi, bahkan ada banyak yang tingkatannya tinggi. Salah satu di antaranya pasti sangat berharga. Namun, Lu Ming hanya memikirkannya dan tidak mengambil tindakan apapun. Pelelangan kitab suci abadi dari lautan semesta akan dengan mudah ditemukan oleh para leluhur langit dan bumi. Ada risiko tertentu. Untuk saat ini, bukan saatnya menjual kitab suci yang abadi dan teknik-teknik yang abadi. Tentu saja, jika dia membutuhkannya di masa depan, Lu Ming tidak akan ragu untuk menjualnya. Pada akhirnya, harga sutra abadi berhenti pada 700 kristal asli, dan dibeli oleh seorang ahli misterius. Kemudian pelelangan dilanjutkan. Barang-barang lelang itu membuat semua orang terpesona, tetapi Lu Ming duduk diam. Dia tidak tertarik pada satu pun barang itu. Akhirnya, setelah lebih dari selusin item, ada senjata abadi tipe petir terbaik. Lu Ming membelinya tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Lu Ming tidak ragu untuk mengeluarkan harta karun jenis petir. Jumlah kristal asli di sakunya juga berkurang dengan cepat. Selanjutnya, kami akan melelang batu penghancur kekacauan. Suara lelaki tua itu bergema di seluruh tempat, menyebabkan hati Lu Ming bergetar. Dia tidak menyangka pelelangan itu benar-benar akan menghasilkan batu penghancur kekacauan. Seketika, kristal seukuran kepalan tangan berisi ki penghancur pun terangkat. Benar saja, mereka terangkat karena batu penghancur kekacauan itu sangat berat. Lelang pun dimulai. Banyak orang yang ikut berlomba dan harganya terus naik. Akhirnya, Lu Ming membeli batu penghancur kekacauan itu sebanyak 1.800 buah. 3.000 kristal yang baru saja ditukarkannya hampir semuanya habis. Untungnya, dia sudah membeli semua yang dia butuhkan. Tepat saat Lu Ming hendak pergi, barang berikutnya yang dijual membuatnya berhenti. Ekspresinya tidak yakin. Ini karena barang berikutnya yang dilelang adalah dua mutu semesta. Kedua tingkatan alam semesta ini adalah kenalan Lu Ming. Mereka adalah kenalan lama dari lautan alam semesta. Salah satu dari mereka sebenarnya adalah Kaisar Cahaya. Kaisar Ming telah menghilang tanpa jejak setelah memperoleh sisa-sisa naga surgawi tingkat alam semesta. Jelaslah bahwa Kaisar Ming telah mencapai tingkat alam semesta, namun ia telah direduksi menjadi barang lelang. Yang lainnya adalah Kaisar Abadi Wu Yue. Dalam pertempuran terakhir di lautan semesta, hanya Kaisar Abadi Wu Yue yang berhasil lolos. Dia tidak menyangka dia akan datang ke sini. Keduanya menjadi tawanan dan diikat oleh rantai khusus yang tidak hanya mengunci tubuh fisik mereka tetapi juga jiwa abadi mereka. Auranya lemah dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Kalian berdua berada di alam semesta hampa. Kalian ditangkap dari kehampaan kekacauan purba dan berasal dari kekacauan purba yang jauh. Kalian bukanlah makhluk hidup dari dunia semesta sejati. Harga awalnya adalah 1.000 kristal sejati. Orang tua itu mengumumkan. Seketika ada yang mengajukan penawaran dan langsung menambah 500 kristal asli sehingga jumlahnya menjadi 1.500. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat orang banyak takut dan penawaran tetap berlanjut. Dengan sangat cepat, jumlahnya naik hingga 3.000 dolar dan terus meningkat. Nilai dari makhluk hidup tingkat semesta sangat mencengangkan,
dan mereka memiliki berbagai kegunaan. Lebih jauh lagi, ada dua di antaranya. Yang paling penting, dua tingkatan alam semesta ini telah ditangkap dari kekosongan kekacauan purba dan berasal dari dunia lain, jadi nilainya pasti lebih tinggi. Ini karena mereka berdua pasti telah menguasai kitab suci abadi dan teknik abadi yang tidak dapat ditemukan di dunia alam semesta yang sebenarnya. Jika dia dapat menggali kitab suci abadi dan teknik abadi ini, nilainya akan sangat tinggi. Oleh karena itu, keduanya sangat berharga dan harganya terus naik. Lu Ming hanya bisa melihat. Dia tidak bisa menawar karena harganya terlalu tinggi. Dia telah menghabiskan semua kristal asli yang dimilikinya. Sudah terlambat untuk menukarnya dengan harta karun lainnya. Dia ingin membeli keduanya. Bukannya dia ingin menyelamatkan mereka berdua, tetapi dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Karena Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue bisa datang ke sini dari lautan semesta, mereka pasti telah menyeberangi kekacauan. Mungkin mereka mengambil rute yang berbeda dari Lu Ming dan mungkin telah bertemu Xian Yanxing dan yang lainnya dalam kekacauan itu. Harganya terus naik dan akhirnya dimenangkan oleh satu orang dengan harga $6.000. Sepertinya itu adalah orang-orang dari klan api es. Benar sekali, es dan api. Sulit untuk menyembunyikan aura mereka. Ras es dan api memang murah hati. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Ras yang lebih tinggi, ras es api. Hati Lu Ming tergerak. Klan es api adalah ras atas di bawah istana sejati 10.000 hukum. Mereka kuat dan memiliki leluhur penciptaan sebagai pemimpin mereka. Tak lama kemudian, transaksi itu selesai. Orang-orang dari klan es dan api membawa pergi Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue dan meninggalkan tempat pelelangan. Lu Ming bangkit dan pergi juga. Dia mengikuti di belakang anggota klan es dan api tanpa bersuara. Di tengah jalan, salah satu tetua dari klan api es tiba-tiba berbalik dan menatap dingin ke arah Lu Ming. Lu Ming terkejut dan merasakan adanya bahaya. Kekuatan orang tua ini benar-benar mengejutkan, melampaui orang seperti Silin. Kemungkinan besar dia telah mencapai tahap kedua Kaisar Abadi Tai, yang merupakan tingkat alam semesta. Lu Ming menarik kembali auranya dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Penatua Wang, ada apa? Prajurit klan es api lainnya bertanya pada lelaki tua itu. Saya merasa ada yang mengikuti saya, tapi mereka menghilang dalam sekejap mata. Kata lelaki tua itu sambil mengerutkan kening. Dia mungkin pencuri yang mengikuti kita dari pelelangan. Dia rakus akan uang. Tidak sedikit orang yang mencari kematian di setiap pelelangan. Anggota lain dari klan es api tertawa. Kita tidak boleh ceroboh. Kali ini, hal yang kita bawa bukanlah masalah sepele. Ini menyangkut hidup dan mati para penguasa yang terhormat. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Kata orang tua itu. Para elit klan api es melesat ke sebuah istana. Tempat ini adalah milik klan api es. Yang terhormat penguasa. Lu Ming muncul di kejauhan, terkejut dan bingung. Dia tahu bahwa gelar, penguasa yang terhormat, merupakan gelar kehormatan bagi para penguasa tingkat semesta. Tingkatan alam semesta takdir merupakan tingkatan terakhir dari tingkatan alam semesta, dan tingkatan terkuat merupakan tingkatan yang paling dihormati di antara para kaisar abadi. Alam penciptaan berada di atas alam semesta takdir. Tampaknya itu bukan masalah kecil karena ini melibatkan penguasa yang terhormat. Lu Ming bersembunyi dalam kegelapan untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menghubungi Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue sehingga dia bisa menanyakan tentang Xian Yanxing dan yang lainnya. Bab 5904, Suku Abisal. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, Icefire Rache mulai bergerak. Mereka membawa sebuah kapal perang besar keluar dari benua gurun dan memasuki kekosongan Primal Chaos. Lu Ming telah mengikuti mereka secara diam-diam. Dia menyembunyikan auranya dengan bantuan ki kekacauan dan mengikuti kapal perang itu dari dekat. Kapal perang itu sedang menuju ke benua alam semesta yang sebenarnya. Lu Ming mengerutkan kening. Ia harus bertindak secepat mungkin jika ingin mendapatkan berita dari Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue. Kekosongan yang kacau adalah tempat terbaik untuk bertindak. Begitu mereka mencapai dunia semesta sejati, akan sulit untuk menemukan peluang. Namun, Lu Ming samar-samar dapat merasakan bahwa kapal perang itu memberinya rasa bahaya yang menyesakkan. Seolah-olah dia akan mati tanpa keraguan jika dia bergerak. Lu Ming, jangan bertindak gegabah. Ada kemungkinan besar ada kaisar abadi asal agung di kapal.
Leluhur langit hijau diberitahu. Lu Ming terkejut. Bahkan Kaisar Abadi Daluo tingkat alam semesta dalam yang paling lemah sekalipun bukanlah seseorang yang dapat ia hadapi. Senior, apakah ini tingkat alam semesta dalam atau tingkat alam semesta takdir? Lu Ming bertanya. Kalau saja ada kehidupan sekelas alam semesta, dia pasti sudah berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Akan terlalu mudah bagi makhluk seperti itu untuk membunuhnya. Jika aku bisa merasakannya, itu seharusnya bukan alam semesta takdir, tetapi alam semesta batin. Di puncakku, aku baru saja memasuki alam semesta takdir. Kata nenek moyang langit hijau. Lu Ming menghela napas lega. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat alam semesta bagian dalam. Mereka tidak akan terasa oleh pihak lain karena mereka memiliki cakram Gyokzen Luo besar, yang mengisolasi mereka dari semua rahasia surgawi. Lu Ming mengikuti kapal perang itu dan terbang di tengah kekacauan selama beberapa hari tetapi dia tidak menemukan kesempatan untuk menyerang. Pada hari ini, tiba-tiba, sebuah lubang hitam raksasa muncul di tengah kekacauan. Lubang itu gelap dan berputar, mencoba menelan kapal perang es dan api. Klan Jurang Hitam, beraninya kau mati, terdengar suara gemuruh dari kapal perang. Sosok itu bergegas keluar dan menyerang dengan telapak tangan. Sebuah gunung besar muncul. Gunung itu setengahnya api dan setengahnya es. Gunung itu dimuat ke dalam lubang hitam dan benar-benar menghalangi lubang hitam yang gelap dan dalam. Kemudian, dengan anggota klan es api sebagai intinya, terbentuklah lautan yang tak berujung. Demikian pula, setengahnya adalah lautan es dan setengahnya lagi adalah lautan api. Es dan api saling terkait dan saling menghancurkan. Pada saat ini, seluruh ruang yang kacau tampaknya telah berubah menjadi dunia es dan api. Apakah ini kekuatan tingkat alam semesta bagian dalam? Sungguh mengerikan. Ekspresi Lu Ming serius. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan. Di tengah kekacauan itu, puluhan sosok muncul. Suara mendesing. Salah satu lelaki setengah baya mengacungkan pedangnya, menyebabkan kekosongan kekacauan purba terbelah, memperlihatkan jurang yang dalam. Jurang itu tampak tak berdasar, menelan lautan es dan api. Ia juga seorang kaisar abadi Luo yang agung di alam semesta bagian dalam. Yuan Jue, mengapa kau menghalangi jalan kami? Apakah kau ingin memulai perang dengan ras kami? Kaisar abadi asal mula klan es dan api berbicara dengan suara yang perkasa. Serahkan rumput pemanjang kehidupan, dan kau boleh lewat sesuka hatimu. Kaisar abadi asal ras jurang, Yuan Jue, berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi klan es api berubah. Bagaimana mereka tahu kalau kita punya rumput yang bisa memperpanjang umur? Kita sudah bersembunyi dengan sangat baik. Sepertinya ada pengkhianat di antara kita. Para petinggi klan api es berkomunikasi satu sama lain. Salah satu penguasa Paragon ras Ice Fire mereka sedang berpetualang di lapisan surgawi kedua. Secara kebetulan, kubah surga meletus dan dia terluka parah, hampir mati. Karena parahnya luka-lukanya, akan sulit untuk pulih dalam keadaan normal. Namun, mereka secara tidak sengaja menemukan rumput yang memperpanjang hidup di tengah kekacauan itu. Rumput pemanjang hidup merupakan obat kaisar tingkat atas. Dengan rumput pemanjang kehidupan sebagai bahan utama, bersama dengan bahan-bahan berharga lainnya dan seorang kaisar abadi yang hidup, ia dapat disempurnakan menjadi pil pemanjang kehidupan untuk memperpanjang umur seorang penguasa yang terhormat. Ini juga alasan mengapa mereka membeli Kaisar Ming dan Kaisar Wu Yue yang abadi di pelelangan, mereka ingin menggunakannya sebagai obat. Namun, dia tidak menyangka akan dihalangi oleh suku Abisal. Suku Abisal dan suku Ice Fire sama-sama termasuk dalam istana sejati 10.000 hukum. Biasanya, persaingan di antara mereka sangat ketat, dan keduanya ingin saling menginjak untuk menjadi suku atas yang meningkatkan diri sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya untuk suku masing-masing. Istana yang sebenarnya akan menutup mata terhadap situasi seperti itu. Demi istana yang sesungguhnya, lebih baik ras-ras atas bersaing satu sama lain daripada bekerja sama. Jelaslah bahwa suku Abisal tidak ingin penguasa ras es api yang terhormat pulih. Di dunia nyata, dalam keadaan normal, sang pencipta primogenitor tidak akan bergerak. Kaisar abadi adalah kekuatan utama dalam persaingan memperebutkan sumber daya. Para penguasa yang terhormat adalah pilar klan. Mereka sangat penting bagi klan. Tanpa penciptaan, penguasa yang terhormat tidak akan terkalahkan. Kehilangan seorang penguasa yang terhormat merupakan pukulan serius bagi ras atas,
dan akan sangat memengaruhi daya saing inti mereka. Maju terus. Kaisar abadi asal ras es dan api meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, beradu dengan Yuan Jue. Yang lainnya mengendarai kapal perang mereka dan ingin keluar, tetapi mereka dihentikan oleh para master suku abisal. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Hentikan mereka dengan sekuat tenaga dan tunggu bala bantuan. Yuan Jue mengirim pesan ke suku abisal. Kali ini, mereka baru menerima berita di menit-menit terakhir dan datang untuk menghentikan pihak lain. Kekuatan yang mereka kirimkan tidak cukup untuk menghancurkan pihak lain, tetapi jika mereka ingin menghentikan pihak lain, Kaisar abadi asal terdekat akan segera tiba. Pada saat itu, merebut rumput pemanjang kehidupan akan menjadi hal yang mudah. Dalam pertempuran sengit itu, kapal perang ras es dan api tidak dapat menahannya lagi dan perlahan-lahan hancur. Secara samar-samar, Lu Ming melihat sosok Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue melintas lalu mereka pun dikurung di dalam sebuah kabin. Lu Ming tidak ragu lagi. Dia mengaktifkan kitab suci kekosongan secara maksimal dan bergegas menuju kapal perang. Setelah beberapa kilatan, Lu Ming bergegas memasuki kapal perang. Ada dua kaisar abadi dari klan es dan api yang menjaga kabin, tetapi mereka hanya berada di tingkat alam semesta yang sebenarnya. Lu Ming melayangkan dua pukulan dan meledakkan dua kaisar abadi itu ke dalam kehampaan yang kacau. Sambil mengulurkan tangannya, dia meletakkan Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue ke dalam ruang internal senjata abadi dan kemudian berbalik untuk pergi. Jangan berani-berani pergi. Seorang Kaisar Abadi Tai dari klan es dan api berteriak dingin. Orang ini memiliki basis kultivasi tingkat alam semesta dan jauh lebih kuat daripada Silin. Dengan lambaian tangannya, dua kilatan pedang, satu es dan satu api, terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak berani ceroboh menghadapi ahli seperti itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tombak panjang itu secara horizontal. Dengan dua ledakan keras, tubuh Lu Ming bergetar dan dia terlempar ke belakang. Kaisar Abadi Tai tingkat alam semesta dalam juga dikirim terbang oleh Lu Ming. Lu Ming memanfaatkan momentum itu untuk melesat pergi dengan cepat, menyerbu ke dalam kekacauan. Klan Api Es tidak mengejar. Rumput yang memperpanjang hidup lebih penting. Yang terpenting sekarang adalah menjaga rumput yang memperpanjang hidup. Dua kaisar abadi masih hidup. Jika dia kehilangan mereka, biarlah. Dia hanya harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak. Dengan kekuatan ras atas, ada banyak cara untuk mendapatkan dua kaisar abadi yang hidup. Lu Ming bergerak cepat melewati kekacauan tanpa henti. Ia kembali ke dunia nyata dan menemukan tempat tersembunyi untuk berhenti. Kemudian, ia melepaskan Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue. Terima kasih banyak atas penyelamatan senior. Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue berterima kasih kepada Lu Ming, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka sama sekali tidak mengenal Lu Ming. Mereka tidak tahu mengapa Lu Ming menyelamatkan mereka. Jangan hanya meninggalkan sarang serigala dan masuk ke mulut harimau. Sudah lama kalian berdua. Penampilan dan aura Lu Ming mulai berubah, kembali ke penampilan dan aura aslinya. Bab 5905, Kontrol. Lu Ming berubah kembali ke penampilan aslinya, yang membuat Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Bulan Kabut membelalakkan mata mereka. Akhirnya, lidah mereka keluh dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Itu terlalu mengejutkan. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan menjadi orang yang menyelamatkan mereka. Lu Ming benar-benar selamat dari pertempuran di lautan semesta dan kultivasinya meningkat pesat. Sepertinya dia telah mencapai tingkat semesta. Bedanya, setelah kaget, Kaisar Cahaya perlahan kembali tenang, sedangkan Kaisar Abadi Wu Yue justru gelisah. Lagi pula, Kaisar Ming tidak punya dendam dengan Lu Ming. Setelah dia memperoleh sisa-sisa naga surgawi di alam semesta yang tidak diketahui, mereka bahkan pernah bekerja sama untuk waktu yang singkat. Adapun Kaisar Abadi Wu Yue, dia pernah bertempur dalam pertempuran hidup dan mati dengan Lu Ming dan yang lainnya di masa lalu, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Akankah Lu Ming membunuhnya secara langsung? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kalian berdua. Kata Lu Ming. Tidak apa-apa untuk mengatakannya. Selama aku mengetahuinya, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Kaisar Abadi Bulan Berkabut berbicara terlebih dahulu untuk mengutarakan niatnya, karena takut Lu Ming akan membunuhnya. Orang-orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap. Bagaimana kalian berdua bisa sampai ke dunia nyata? Dan bagaimana kalian bisa tertangkap?
Lu Ming bertanya. Seperti ini. Kaisar Abadi Wu Yue menjawab lebih dulu. Setelah dia melarikan diri dari pertempuran tahun itu, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan terbang jauh ke dalam Primal Chaos. Dia tidak berhenti menyembuhkan diri sampai dia terbang jauh. Setelah pulih, ia tidak berani lagi tinggal di lautan semesta. Ia terus masuk ke kedalaman kekacauan. Bertahun-tahun kemudian, ia bertemu Kaisar Cahaya di tengah kekacauan. Keduanya terlibat konflik dan pertempuran hebat. Tak disangka, pertempuran itu telah membuat khawatir para penjelajah alam semesta sejati di dekatnya, sehingga mereka pun tertangkap. Kaisar Ming lalu membagi pengalamannya, namun dia merahasiakan fakta bahwa dia telah menyaksikan pertempuran di lautan semesta secara diam-diam. Dia hanya mengatakan bahwa setelah mendapatkan sisa-sisa naga surgawi, dia bersembunyi di tengah kekacauan untuk berkultivasi. Ketika dia berhasil menembus alam semesta dan kembali ke lautan semesta telah menghilang, jadi dia meninggalkan lautan semesta dan memasuki kekacauan. Kemudian, dia bertemu dengan Kaisar Abadi Bulan Kabut dan berselisih dengannya. Apakah kamu menemukan makhluk lain di lautan semesta sejak kamu datang ke kekacauan purba? Lu Ming bertanya. Dia bahkan menunjukkan potret Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya kepada mereka berdua. Akan tetapi, Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue keduanya menggelengkan kepala, yang menandakan bahwa mereka belum menemui makhluk hidup apapun di kekacauan purba sebelum mereka ditangkap. Wajah Lu Ming penuh dengan kekecewaan. Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue melakukan perjalanan melalui kekacauan, tetapi mereka jelas tidak mengambil jalan yang sama dengannya. Mungkinkah Xian Yanxing dan yang lainnya benar-benar mengalami kecelakaan? Aku tidak akan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menahan diri agar tidak membiarkan pikirannya menjadi liar. Sesaat kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan memotong rantai pada Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue. Aura mereka tiba-tiba meroket dan kembali ke puncaknya. Lu Ming, aku akan mengingat kebaikan yang telah kau lakukan untukku hari ini. Aku pasti akan membalas budimu saat aku punya kesempatan. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi awan kabut dan terbang menjauh dengan cepat. Adapun balasan budi, dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia mengira Lu Ming akan membunuhnya saat dia dikurung. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan membuat batasan di tubuhnya. Dia tidak menyangka Lu Ming akan begitu gegabah dan membiarkannya pergi. Lalu jika dia tidak pergi, kapan dia akan pergi? Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming berkata dengan tenang, mengulurkan tangannya dan meraih udara. Seketika, ruang di sekelilingnya menjadi sangat kental dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak peduli bagaimana dia melawan, itu tidak ada gunanya. Tangan besar itu mencengkeramnya dan dia ditarik ke depan Lu Ming seperti anak ayam kecil. Untuk kedua kalinya, Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue sangat terkejut hingga tak dapat berkata-kata. Bagaimanapun juga, Kaisar Abadi Bulan Kabut tetaplah eksistensi tingkat alam semesta. Meskipun ia hanya berada di tingkat alam semesta virtual, ia sama rapuhnya seperti anak ayam di tangan Lu Ming. Seberapa kuatkah Lu Ming? Baru beberapa saat mereka bertemu, tetapi kekuatan pemuda ini sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Sungguh mengejutkan. Kaisar Abadi Wu Yue bahkan menyunggingkan senyum yang lebih jelek daripada menangis dan berkata, Lu Ming, aku hanya bercanda. Lu Ming tidak ingin membuang waktu untuk berbicara. Rune padat muncul di telapak tangannya dan meresap ke dalam tubuh Kaisar Abadi Bulan Kabut, membentuk batasan pada jiwanya yang abadi. Baru pada saat itulah dia melepaskan Kaisar Abadi Wu Yue. Larangan macam apa yang kau tetapkan pada jiwa abadiku? Tanya Kaisar Abadi Bulan Kabut dengan wajah pucat. Apa yang kau ingin aku lakukan? Dengan pikiran, aku bisa mengubahmu menjadi abu. Hal yang kulakukan sangat sederhana. Bekerjalah untukku selama 10.000 tahun bintang dan aku akan membebaskanmu. 10.000 tahun bintang. Bibir Kaisar Abadi Wu Yue bergetar. 10.000 tahun bintang dapat dikatakan sebagai waktu yang sangat lama. Namun, jika dibandingkan dengan kehidupannya, itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya harus menanggungnya. Kemudian, Lu Ming membuat gerakan meraih dan membuat batasan pada jiwa abadi Kaisar Ming. Meskipun ia pernah berinteraksi dengan Kaisar Ming sebelumnya, mereka belum mencapai titik di mana mereka benar-benar saling percaya. Hanya dengan membuat batasan, mereka akan aman. Kaisar Ming tidak melawan dari awal hingga akhir, dan ia tahu bahwa perlawanan tidak akan ada gunanya.
Tujuan Lu Ming mengendalikan mereka berdua adalah agar mereka membantunya menjaga kediaman. Karena ia ingin mengembangkan kekuatannya, ia membutuhkan para ahli. Terlalu sedikit ahli terkemuka di bawahnya, dan sulit baginya untuk mengemban tanggung jawab besar. Adapun Permaisuri Ming dan Permaisuri Abadi Wu Yue, mereka berdua adalah pendekar bela diri tingkat alam semesta. Kalian berdua harus menyamar dan menyembunyikan aura kalian. Bantu aku menjaga perkemahan. Tanpa perintahku, kalian tidak boleh menyerang. Kata Lu Ming. Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Bulan Kabut telah diselamatkan dari kapal perang klan Api Es, dan berita tersebut mungkin menarik perhatian klan Api Es. Terlebih lagi, mereka berdua berasal dari lautan semesta. Jika mereka menarik perhatian leluhur langit biru atau leluhur langit kuning, Lu Ming mungkin terlibat. Oleh karena itu, Lu Ming membawa mereka berdua kembali. Ia hanya membiarkan mereka menjaga perkemahan dan melatih bawahannya secara rahasia. Mereka tidak boleh mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Mereka berdua juga mengerti taruhannya, jadi mereka segera mengubah penampilan dan menyembunyikan aura mereka. Dia kembali ke ngarai Heze di pegunungan Spring yang jernih dengan sangat cepat. Untungnya, tidak ada yang aneh dengan ngarai Heze selama kurun waktu tersebut. Ngarai tersebut berkembang seperti biasa. Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue bersembunyi di ngarai Heze. Mereka tidak tahu bahwa dua kaisar abadi lainnya telah muncul di ngarai Heze. Lu Ming mencari Liu Qing dan Wu Teng untuk bertanya tentang situasi selama dia tidak ada. Mereka berdua menceritakan semuanya padanya. Selama kurun waktu ini, masih banyak budak klan Xia yang melarikan diri dari kekuatan lain untuk mencari perlindungan. Mereka tidak menolak dan menerima semuanya. Selama kurun waktu ini, populasi di ngarai Heze telah meningkat beberapa kali lipat. Awalnya hanya sekitar 30.000 orang, tetapi sekarang menjadi sekitar 100.000. Aku juga akan menerima klan Chen, Lu Ming mengangguk dan berkata. Ikuti juga das Rache yang lain. Liu Qing dan Wu Teng keduanya terkejut. Ya, terima saja. Lu Ming mengangguk untuk membenarkan. Jika dia ingin memperluas kekuatannya, membentuk jaringan intelijen, dan mengirim orang untuk menyusup ke dunia alam semesta sejati untuk mencari tahu informasi tentang Xian Yanxing dan Qiu Yue, dia tidak bisa hanya mengandalkan klan Xia saja. Itu karena klan Xia terlalu menarik perhatian, dan mudah menjadi santapan orang lain. Bab 5906, terus-menerus menerobos. Klan Xia dikenal sebagai salah satu dari 10 klan debu paling lesat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk keluar, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Dijadikan budak tetaplah hal yang baik, namun yang terburuk adalah diperlakukan sebagai santapan darah. Oleh karena itu, tidak bisa digunakan untuk pramuka guna memperoleh informasi. Jika dia ingin menyusup ke dunia alam semesta sejati untuk mendapatkan informasi, dia hanya bisa mengandalkan ras debu lainnya. Anggota klan debu lainnya tidak begitu lesat. Meskipun status mereka juga rendah, mereka lebih baik bepergian keluar daripada klan Xia. Setelah itu, Lu Ming meminta Liu Qing dan Wu Teng untuk memperhatikan bibit yang bagus. Jika mereka memenuhi syarat, mereka dapat fokus pada budidayanya. Pada akhirnya, setelah memberi mereka berdua sejumlah sumber daya, Lu Ming mengasingkan diri. Akumulasinya terlalu dalam. Selanjutnya, selama dia memiliki kekuatan sejati, kultivasinya pasti akan berkembang pesat. Dia tidak bisa membuang-buang waktu. Pertama, Lu Ming memurnikan lagi cakram Luo Jade sejati yang agung. Setelah memasuki tingkat alam semesta, basis kultivasinya telah meroket. Jauh lebih mudah bagi Lu Ming untuk mengendalikan cakram Giok Luo sejati yang agung, tetapi ia masih dapat menggunakan beberapa misterinya. Setelah memurnikannya lagi, Lu Ming mengaktifkan cakram Luo Jade sejati yang agung untuk membuka saluran dan berkomunikasi dengan dunia nyata. Kali ini, lintasannya lebih besar dan lebih stabil, dan bisa bertahan lebih lama. Begitu lorong itu terbuka, secercah kekuatan kebenaran pun tertarik masuk. Mata Lu Ming berbinar. Tampaknya keberuntungannya kali ini tidak buruk. Dia telah berkomunikasi dengan area di dunia nyata tempat terdapat kekuatan nyata. Kali ini, Lu Ming tidak membiarkan benih sejati menyerap energi sejati. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan menghirup, menelan energi sejati. Tak lama kemudian, gumpalan energi sejati ini disempurnakan oleh Lu Ming dan diintegrasikan ke dalam jantung alam semesta. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat.
Lorongnya masih stabil. Lanjutkan. Saat energi kebenaran diserap, tingkat kultivasi Luming meningkat dengan mantap. Setelah lorong menjadi tidak stabil dan tertutup, Luming duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Setelah pulih, dia akan terus mengaktifkan cakram Gyokzen Luo besar untuk membuka jalan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 300 tahun telah berlalu. Dalam 300 tahun terakhir, basis kultivasi Luming telah meningkat pesat. Dia telah menembus tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir alam semesta virtual. Akhirnya, mereka akan menerobos belenggu dan memasuki alam semesta nyata. Setelah memasuki tingkatan alam semesta nyata, Luming mengalami perubahan besar. Alam semesta berubah dari ilusi menjadi nyata dan lautan bintang yang luas terbentuk. Bintang-bintang besar muncul satu demi satu. Alam semesta jati diri telah mengambil bentuk awalnya. Senior King Tian memberitahu saya bahwa dunia nyata adalah lautan bintang yang luas. Tidak terbatas dan memiliki bintang serta galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kehampaan yang kacau tanpa akhir. Alam semesta jati diri yang telah saya kembangkan tampak mirip dengan dunia nyata. Luming bergumam dan bertanya kepada leluhur langit biru. Leluhur langit biru juga tercengang dan tidak dapat memberikan alasan. Dia hanya dapat berspekulasi bahwa itu ada hubungannya dengan tiga tubuh kekacauan primordial Luming yang bergabung menjadi satu dan kemudian menyatu. Lagi pula, jagat raya jati diri yang diciptakan seseorang yang bercampur menjadi satu itu sudah mencapai kelas 10. Dia tidak tahu tingkatan kebenaran dunia Luming. Setelah menembus ke tingkat alam semesta nyata, jumlah kedalaman kekacauan yang diintegrasikan Luming juga meningkat drastis. Jumlahnya telah melampaui 5 juta jenis dan mencapai 6 juta jenis yang mencengangkan. Jumlah ini sudah sebanding dengan seorang kaisar abadi asal biasa. Hal ini membuat kekuatan tempur Luming meroket. Luming memperkirakan bahwa ia harus mampu bergulat dengan kaisar surgawi tingkat alam semesta bagian dalam dari surga yang mencakup segalanya. Setelah memasuki alam semesta sejati, kemajuan kultivasi Luming tidak berhenti. Selama dia memiliki energi sejati, dia akan dapat maju dengan mantap. Ini adalah efek dari akumulasi pada tingkat alam semesta setengah langkah. Bagi yang lain, mustahil bagi alam semesta tingkat untuk menerobos ke alam semesta tingkat sesungguhnya dalam waktu 300 tahun yang singkat. Terlebih lagi, Luming dapat merasakan bahwa seharusnya tidak ada hambatan apapun sebelum ia mencapai tahap kaisar abadi asal. Selama ia memiliki cukup energi sejati, ia akan dapat maju dengan mantap dan melewati satu langkah pada satu waktu. Setelah memasuki tingkatan alam semesta sejati, Luming memperlambat pembukaan cakram Giok Luo sejati yang agung. Sebagai gantinya, ia menghabiskan sebagian energinya pada teknik abadi. Kalau tidak, basis kultivasinya tidak akan mampu mengimbangi teknik abadinya, dan kekuatan tempurnya tidak akan bisa meningkat banyak. Dalam sekejap mata, 500 tahun telah berlalu. Teknik surgawi Luming telah mencapai tahap, mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Yang disebut mengubah kehampaan menjadi kenyataan adalah mengubah aturan-aturan teknik abadi dari kehampaan menjadi kenyataan, mengubahnya menjadi aturan-aturan teknik abadi yang nyata. Ini akan membuat kekuatan teknik abadi meroket. Langkah ini sama sekali tidak sulit bagi Luming. Luming sudah mampu menembus kesempurnaan teknik abadi dan menambahkan lebih banyak aturan teknik abadi. Awalnya, langkah ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di alam penciptaan. Luming sudah memahaminya selangkah lebih maju dan berdiri di posisi yang lebih tinggi. Mudah untuk memahami, mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Tentu saja, apa yang disebut aturan teknik abadi yang mengubah virtual menjadi kenyataan tidak berarti transformasi yang lengkap. Umumnya, ketika seseorang baru saja menerobos transformasi dari virtual ke kenyataan, tingkat transformasi sejati lebih dari 10%. Saat ia terus memahami dan berkultivasi, tingkat bentuk aslinya juga akan semakin tinggi. Dikatakan bahwa para ahli puncak dari alam kaisar abadi asal telah sepenuhnya menyempurnakan hukum teknik abadi. Hanya mereka yang telah mencapai 100% wujud sejati yang akan memenuhi syarat untuk mencapai alam primogenitor. Dia hanya memenuhi syarat. Tingkat bentuk sejati, aturan teknik abadi Luming saat ini adalah sekitar 10%. Tentu saja, kitab suci tombak tak terbatas telah melampaui batas. Begitu digunakan, kekuatannya pasti akan 10% lebih tinggi daripada alam bentuk sebenarnya. Setelah itu,
Lu Ming berkultivasi dan sedikit meningkat sambil memahami aturan teknik abadi. Dia bahkan meluangkan waktu untuk mengajari Yuyu cara berkultivasi. Kemajuan Yuyu sangat cepat dan dia hampir mencapai alam kaisar surgawi. Tidak akan lama lagi sebelum dia bisa mencoba teknik membelah 3 mayat. Selama periode ini, semakin banyak orang bergabung dengan mereka. Lu Ming memutuskan untuk membentuk pasukan dan menamakannya Aliansi Naga. Ini adalah nama yang dia ciptakan di dunia kecil, dan dia menggunakannya lagi hari ini. Di bawah Liga Naga, ia mendirikan sebuah organisasi yang disebut Kelompok Naga Hitam, yang berada di bawah tanggung jawab Kaisar Abadi Bulan Kabut. Organisasi ini menghususkan diri dalam melatih personel intelijen dan bertanggung jawab untuk menyusup ke pasukan utama untuk mendapatkan informasi. Pada saat yang sama, Lu Ming memilih dengan hati-hati dan menyiapkan beberapa tingkat pengujian. Akhirnya, ia memilih 18 bibit yang bagus. Ke-18 bibit unggul ini sangat berbakat dalam budidaya dan memiliki karakter yang baik. Lu Ming fokus dalam membudidayakannya. Mereka disebut 18 penjaga naga. Saat ini jumlah ahli di Liga Naga sudah terlalu sedikit, jadi tidaklah tepat jika Kaisar Cahaya dan Kaisar Abadi Wu Yue muncul. Lu Ming ingin menumbuhkan sekelompok ahli terkemuka yang dapat memimpin suatu wilayah. Sumber daya yang dibeli Lu Ming di kota Yanfa dimanfaatkan dengan baik. Dengan sumber daya ini, 18 penjaga naga maju dengan cepat. Kemudian, Lu Ming bahkan menyerap energi sejati untuk diserap oleh benih sejati, membentuk domain yang sangat besar. Liu Qing, Yuyu, dan 18 penjaga naga berkultivasi di domain tersebut dan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Liu Qing berhasil menerobos dan mencapai setengah langkah alam semesta. Liu Qing sangat berbakat dan dikenal sebagai Dewi Perang di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Ia juga dapat dipercaya. Lu Ming tentu saja akan berusaha sebaik mungkin untuk membesarkannya. Kekuatan aliansi naga semakin bertambah dari hari ke hari, dan jumlah mereka juga semakin bertambah. Bahkan ada budak klan Xia yang menyelinap keluar dari pegunungan musim semi yang jernih untuk bergabung dengan aliansi naga. Adapun para budak yang telah menyelinap dari pegunungan Spring yang jernih, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara pasukan utama. Para penguasa semua pasukan pergi ke kota Qingquan untuk mengadu kepada Kaisar Abadi Qingquan. Pada akhirnya, Kaisar Abadi Qingquan dan Kaisar Abadi dari pegunungan terdekat berencana untuk mengunjungi aliansi naga dan meminta penjelasan dari Lu Ming. Bab 5907, Jalan Dupa dan Jalan Hidup dan Mati. Kaisar Abadi Mata Air Jernih dan Kaisar Abadi lainnya baru saja tiba di dekat Ngarai Heze ketika mereka ditemukan oleh Lu Ming. Lu Ming duduk bersila dan tidak bergerak. Namun, tatapan matanya yang dingin bagaikan dua pedang tajam yang menusuk kedua kaisar surgawi itu. Enyah! Teriakan meledak di benak kedua kaisar abadi itu. Tubuh mereka bergetar hebat seolah-olah kepala mereka akan meledak. Jiwa abadi mereka kesakitan saat tubuh mereka didorong mundur jutaan mil dan mereka menyemburkan seteguk darah. Keduanya saling berpandangan dengan kaget, mata mereka dipenuhi ketakutan. Qingquan, kau hampir membunuhku. Tidak ada kaisar abadi biasa di sana. Mereka setidaknya adalah kaisar abadi kesatuan primordial. Aku pergi. Kaisar abadi lainnya melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Wajah kaisar abadi Qingquan juga menjadi pucat. Dia buru-buru kembali ke kota Qingquan dan memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan mendekati Ngarai Heze. Dia bahkan memberikan yurisdiksi Ngarai Heze hingga radius beberapa juta li di sekitar pegunungan Heze. Tindakan ini menyebabkan gelombang besar di pegunungan Spring yang jernih. Namun, berbagai negara adik kuasa itu bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa klan Xia di Ngarai Heze jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Bahkan jika mereka tidak senang, mereka hanya bisa menahan ketidakpuasan mereka. Begitu saja, 200 tahun berlalu. Tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai tahap akhir dari alam semesta nyata karena ia teralihkan oleh pemahaman teknik abadi dan pengembangan bakat. Jumlah ultimat kekacauan telah meningkat 2 juta lagi, dan sekarang ia memiliki hampir 8 juta. Hari ini, Kaisar Abadi Qingquan benar-benar datang ke Ngarai Heze. Ukuran Ngarai Heze saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan area yang ditutupi oleh formasi juga jauh lebih besar. Lagi pula, ada lebih banyak orang. Klan Xia dan anggota klan debu lainnya jumlahnya hampir 500.000. Kali ini, Kaisar Qingquan yang abadi sangat hormat.
Dia berdiri di luar formasi dan menangkupkan tinjunya untuk mengunjungi senior. Di dalam, suara Luming terdengar. Dia melambaikan tangannya dan susunan itu membuka sebuah pintu. Kaisar abadi mata air jernih memasuki barisan dan datang ke Luming. Junior King Kuan memberi penghormatan kepada senior. Kaisar abadi King Kuan menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Luming. Pada saat yang sama, dia mengamati Luming. Dia merasa bahwa Luming seperti jurang tanpa dasar yang tidak mungkin ditebak. Luming tersenyum tipis. Usia sebenarnya Kaisar abadi King Kuan jauh lebih tua dari Luming, tetapi dia memanggil Luming senior. Luming tidak menunjukkannya. Mengapa kamu datang menemuiku, Daoist Spring? Setelah Luming tiba di pegunungan musim semi yang jernih, dia bahkan tidak menggunakan nama, Lucy, karena dia takut orang-orang dari Istana Giok Sejati Ekstrim akan melacaknya. Bagaimanapun, beberapa kaisar abadi dari Istana Sejati Giok Ekstrim telah meninggal. Yu Donglai dan Yu Jinling pasti akan mencurigainya dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Tidak aman untuk berbeda dari aula yang sebenarnya. Mengganti namanya adalah yang paling aman. Oleh karena itu, Luming muncul dengan nama serba bisa Ye Chen. Senior, sesuatu yang besar telah terjadi di gunung. Wajah Kaisar abadi Clear Spring berubah serius. Wilayah di bawah kendali Istana Simbol Leluhur Sejati dibagi menjadi 300 wilayah. Wilayah tempat pegunungan mata air yang jernih berada adalah wilayah pegunungan. Ada banyak gunung di wilayah pegunungan itu, dan totalnya ada 72 jajaran gunung yang besar. Jajaran gunung mata air jernih hanya berada di tengah-tengah dari 72 jajaran gunung itu. Setiap pegunungan memiliki makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Oh, apa masalahnya? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, apakah kamu tahu tentang Divine Valley City? Kata Kaisar abadi, mata air jernih. Luming mengangguk. Tentu saja, dia tahu. Sekarang, divisi naga hitam mulai terbentuk. Beberapa anggota divisi naga hitam telah menyusup ke berbagai bagian wilayah pegunungan. Luming sangat jelas tentang situasi di wilayah pegunungan. Kota Lembah Surgawi dan Lembah Manhuang merupakan dua kekuatan terkuat di wilayah pegunungan. Setiap pasukan menduduki 10 pegunungan besar. Konon, pimpinan kedua kekuatan itu sama-sama berada di puncak alam semesta bagian dalam, dekat dengan tingkat alam semesta, tak terkalahkan di wilayah pegunungan. Penguasa kota lembah dewa baru saja menerobos dan melangkah ke alam semesta kehidupan. Kekuatannya meningkat drastis, dan dia mengalahkan lembah Manhuang dalam satu gerakan. Dia membunuh penguasa lembah Manhuang dan menduduki pegunungan yang menjadi tanggung jawab lembah Manhuang. Dia saat ini sedang melancarkan serangan besar-besaran dan telah menduduki lebih dari 20 pegunungan. Jelas bahwa kota lembah dewa ingin menyatukan 72 pegunungan sebagai persiapan untuk kultivasinya di masa depan. Kata Kaisar abadi, mata air jernih. Penguasa kota lembah yang suci sebenarnya telah melangkah ke alam semesta kehidupan. Ekspresi Luming sedikit berubah. Ahli bela diri tingkat alam semesta sangatlah kuat. Jumlah hukum primal chaos yang dapat mereka gabungkan setidaknya 20 juta, yang jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan alam sebelumnya. Dia ingin menyatukan wilayah pegunungan. Apakah ini berarti bahwa penguasa kota lembah surgawi akan menempuh jalan dupa? Kata Luming, budidaya tingkat alam semesta takdir sangatlah istimewa. Dia tidak hanya harus menyatukan kekacauan Upanishad, menyerap kekuatan kebenaran, dan memadatkan tingkatan alam semesta internal, tetapi dia juga harus mengembangkan hukum kehidupan di alam semesta jati dirinya dan menghasilkan saripati kehidupan. Ini adalah fondasi untuk menerobos ke alam ciptaan. Ini adalah inti dan yang terpenting. Akan tetapi, terlalu sulit untuk mengembangkan hukum kehidupan dan menghasilkan esensi kehidupan. Biasanya ada dua jalan yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah jalan dupa. Mereka akan memerintah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, menerima pemujaan dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan menggunakan dupa untuk terhubung dengan miliaran kehidupan. Dari miliaran kehidupan, mereka akan memahami kehidupan dan mengembangkan hukum-hukum kehidupan. Jalan ini adalah dengan memanfaatkan kekuatan eksternal untuk menangkap hakikat kehidupan yang sesungguhnya dari miliaran makhluk hidup. Secara relatif, lebih mudah untuk berjalan kaki, dan ini adalah jalan yang akan ditempuh oleh sebagian besar makhluk tingkat alam semesta. Jalan kedua adalah jalan hidup dan mati. Dengan memahami tubuh sendiri, seseorang akan berjalan di ambang kematian. Di tengah kehidupan dan kematian,
seseorang dapat memahami makna hidup yang sebenarnya dan juga mampu mengembangkan hukum-hukum kehidupan dan menghasilkan hakikat kehidupan. Namun, jalan yang ditempuh Lu Ming terlalu sulit dan sangat berbahaya. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian, jadi lebih sedikit orang yang pergi. Begitu mereka melakukannya, kekuatan tempur mereka juga akan lebih kuat. Biasanya, hanya orang yang sangat sombong yang akan mengambil satu jalan. Ia membutuhkan lebih banyak orang untuk berjalan di jalan dupa dan menyembahnya. Semakin banyak orang, semakin mudah untuk mencapai keberhasilan. Jika dia ingin lebih banyak orang menyembahnya, dia harus menempati wilayah yang lebih luas dan memerintah lebih banyak makhluk hidup. Inilah sebabnya mengapa penguasa kota lembah yang suci memulai perang untuk menyatukan wilayah pegunungan. Saat ini, momentum kota lembah surgawi bagaikan pelangi. Kekuatannya dapat menelan seluruh wilayah pegunungan. Jika bibir mati, gigi akan merasakan dinginnya. Ketika saatnya tiba, tidak seorang pun di wilayah pegunungan akan dapat menghindarinya. Mereka akan menyerah sepenuhnya kepada kota lembah surgawi dan menjadi anggota kota, atau mereka akan bangkit dan melawan serangan kota lembah surgawi. Kata Kaisar Abadi, mata air jernih. Jadi, mengapa kau mencariku? Haruskah kita melawan atau menyerah? Lu Ming bertanya. Aku lebih baik mati daripada menjadi antek kota lembah surgawi. Aku harus memberikan penghormatan kepada penguasa kota lembah surgawi setiap hari. Kini, 30 garis keturunan dari pegunungan timur telah membentuk aliansi untuk bersama-sama melawan kota lembah surgawi. Kaisar Abadi King Kuan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, kota kami Tani terlalu kuat. Kita perlu mengumpulkan semua kekuatan kita untuk melawan mereka. Senior, kultivasi Anda sangat mendalam dan Anda sangat kuat. Jika Anda bergabung dengan aliansi, Anda pasti akan ditempatkan pada posisi penting. Bagaimana kalau aku tidak bergerak? Apakah aliansi akan mengincar kita? Kata Lu Ming. Tentu saja tidak, tetapi jika bibirnya mati, giginya akan menjadi dingin. Jika kita kalah, mustahil bagi senior untuk tidak ikut campur. Kaisar Abadi bersihkan musim semi yang disarankan. Aku bisa bergabung denganmu. Siapa pemimpinmu? Lu Ming merenung sejenak. Pemimpin aliansi kita adalah Kaisar Abadi Naga Racun. Kaisar Abadi, kata Clear Spring dengan wajah penuh kegembiraan. Kaisar Abadi Naga Racun. Lu Ming mengangguk. Dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli di wilayah pegunungan timur. Dikatakan bahwa kultivasinya juga telah mencapai puncak tingkat alam semesta bagian dalam. Bab 5908, Kaisar Abadi Naga Racun. Kaisar Abadi King Kuan memberitahu mereka bahwa aliansi akan segera berkumpul dan semua ahli akan berpartisipasi dalam pertemuan untuk membahas masalah perlawanan terhadap kota lembah surgawi. Lu Ming mengangguk setuju. 3 hari kemudian, Lu Ming mengikuti Kaisar Abadi King Kuan menuju pegunungan naga yang beracun. Tempat pertemuannya adalah pegunungan naga racun. Pada saat yang sama, pegunungan naga racun juga merupakan garis depan melawan kota lembah surgawi. Jika kota lembah surgawi maju ke arah timur, pegunungan naga racun akan menjadi yang pertama menanggung beban. Itu adalah lokasi yang strategis. Ketika Lu Ming tiba, dia mendapati bahwa jajaran gunung naga racun tengah diselimuti oleh suatu susunan besar. Sejumlah besar master formasi berkeliaran di sekitar pegunungan, menggunakan sejumlah besar material berharga untuk meningkatkan kekuatan formasi. Sesekali sekelompok ahli terlihat melesat melewati pegunungan itu. Para ahli dari 30 wilayah pegunungan timur semuanya berkumpul di sini, dan jumlah ahlinya sangat mengejutkan. Tak lama kemudian, mereka tiba di puncak tertinggi tempat sebuah aula besar dibangun. Kaisar Abadi, mata air cerah, dan Lu Ming terbang masuk. Sudah ada lebih dari 20 makhluk hidup di dalamnya, semuanya adalah Kaisar Abadi. Di bagian paling atas, ada naga surgawi berwarna hijau. Matanya dingin, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam, memancarkan aura menakutkan. King Kuan memberi salam kepada ketua aliansi. Kaisar Abadi mata air jernih memberi hormat kepada naga hijau dengan tangan terkepal. Naga suci ini adalah Kaisar Naga Racun yang abadi, makhluk tingkat alam semesta dalam yang berada pada tahap puncak. Lu Ming juga sedikit menangkupkan tinjunya. King Kuan, apakah ini ahli dari klan Xia yang kamu sebutkan? Tatapan dingin Kaisar Naga Racun tertuju pada Lu Ming dan berulang kali mengamatinya.
Dia samar-samar dapat merasakan bahwa tubuh Luming mengandung sejumlah energi yang mengejutkan, tetapi sulit melihat wilayahnya secara spesifik. Ini adalah rekan Taois Ye Chen. Kaisar abadi musim semi yang cerah diperkenalkan. Bagus, hahaha, aliansi timur kita punya jenderal hebat lainnya. Kaisar abadi Ye Chen, silakan duduk. Kaisar abadi naga racun melambaikan tangannya sambil tersenyum, memberi isyarat kepada Kaisar abadi musim semi yang cerah dan Luming untuk duduk. Setelah Kaisar abadi King Kuan dan Luming duduk, Kaisar abadi lainnya di samping menyambut mereka satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Kaisar abadi di aula itu. Setiap pegunungan memiliki setidaknya satu Kaisar abadi. Pegunungan yang lebih besar memiliki lebih dari satu. Oleh karena itu, ada lebih dari 40 Kaisar abadi di 30 suku timur. Tak lama kemudian, jumlah Kaisar abadi di aula itu melebihi 40, mencapai 43. Hampir semua Kaisar abadi dari 30 suku timur telah tiba. Semua orang, tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membahas cara menghadapi Divine Valley City. Divine Valley City sangat kuat, dan mereka telah membagi pasukan mereka ke beberapa rute untuk menyerang kota dan merebut tanah. Hampir 30 pegunungan telah jatuh ke tangan mereka. Setelah mereka mengambil alih 10 atau lebih pegunungan lainnya, mereka akan menargetkan 30 pegunungan di timur. Kita harus membuat strategi terlebih dahulu. Suara Kaisar abadi naga racun bergema di aula. Ketua aliansi, Anda sudah pernah membahas ini sekali. Apakah Anda punya tindakan pencegahan? Seseorang bertanya. Beberapa ahli dari 30 suku timur telah berkumpul di pegunungan naga beracun dan membahas banyak hal. Kaisar abadi naga racun mengangguk dan berkata, kita sudah membahasnya berkali-kali. Jika kita ingin melawan kota lembah surgawi, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah melawan dengan formasi. Kita akan membangun formasi yang kuat untuk melawan kota lembah surgawi. Kita sedang melakukan hal yang sama sekarang. Semua orang menganggukkan kepala. Kekuatan kota lembah surgawi jelas berada di atas kekuatan mereka. Jika mereka ingin melawan yang kuat sebagai yang lemah, formasi mereka akan menjadi andalan terbesar mereka. Namun, tidak aman untuk hanya mengandalkan satu formasi. Alam semesta kehidupan terlalu kuat. Sulit untuk memprediksi seberapa kuatnya. Kita mungkin tidak dapat menghentikannya hanya dengan satu formasi. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah alam semesta kehidupan. Kata Kaisar abadi naga racun. Semua orang saling memandang. Menggunakan kosmos kehidupan untuk melawan kosmos kehidupan, tidakkah mereka tahu itu? Namun, kemana dia bisa pergi untuk menemukan kehidupan kosmos? Tanpa penciptaan, alam semesta kehidupan berada pada puncaknya. Di seluruh dunia semesta sejati, para ahli kosmos kehidupan berada di puncak, tetapi mereka sangat langka. Secara umum, selama seseorang dalam suatu ras mencapai tingkatan alam semesta dalam, mereka dapat mengajukan permohonan agar ras tersebut dipromosikan ke ras paralel. Dengan kata lain, ada ahli bela diri tingkat alam semesta internal di setiap ras, tetapi hanya ada sedikit ras yang memiliki alam semesta yang hidup. Bahkan di antara ras-ras tinggi, tidak banyak alam semesta yang memiliki kehidupan. Kosmos takdir dikenal sebagai penguasa yang terhormat, dan Kaisar abadi adalah para penguasa. Salah satu penguasa terhormat dari ras es dan api terluka, dan musuh-musuh mereka telah menyergapnya untuk mencegahnya pulih. Meminta bantuan dari alam semesta di luar wilayah pegunungan membutuhkan harga yang sangat mahal, dan yang lain mungkin tidak peduli. Kita telah mendiskusikan hal ini berkali-kali, dan akhirnya kita menemukan cara untuk melahirkan kosmos kehidupan. Naga racun membuatnya penasaran sejenak sebelum melanjutkan. Bisakah itu memungkinkan kita untuk melahirkan kosmos kehidupan? Apa itu? Seseorang bertanya. Basis kultivasiku telah mencapai puncak tingkat alam semesta batin, dan aku hanya selangkah lagi dari alam semesta kehidupanku. Selama setiap orang dapat menyumbangkan sebagian dari jantung alam semesta, aku akan dapat menggunakannya untuk menerobos ke alam semesta kehidupanku dan bertarung melawan penguasa kota lembah surgawi. Kata Dulong. Apa? Para kaisar abadi di aula semuanya terkejut dan wajah mereka berubah jelek. Sumbangkan sepotong inti alam semesta. Mudah untuk dikatakan, tetapi ini menyangkut jalan dao setiap orang. Jantung alam semesta adalah inti dari pusat kekuatan alam semesta. Di sanalah kekuatan kebenaran dan makna mendalam bertemu. Kehilangan sedikit saja darinya akan merusak sumber asal dan vitalitas seseorang, yang akan memengaruhi masa depannya.
Jika dia ingin pulih, dia perlu menghabiskan waktu lama dan sumber daya. Jelaslah bahwa Kaisar Abadi Naga Racun ingin menggunakan pecahan jantung alam semesta untuk menyerang alam semesta kehidupan. Tak satu pun dari lusinan Kaisar Abadi memberinya sepotong inti alam semesta. Itu berisi kekuatan niat sejati dan benar-benar dapat membantu naga racun abadi menerobos. Tetapi siapakah yang bersedia menyumbangkan pecahan inti alam semesta mereka dan membahayakan vitalitas mereka sendiri? Meskipun mereka tidak mau, tidak ada yang menolak. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang menyinggung Kaisar Naga Racun. Lalu, mata semua orang diam-diam tertuju pada beberapa di antara mereka. Di 30 meridian timur, secara alami ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta internal daripada hanya Kaisar Abadi Naga Racun. Orang-orang ini juga merupakan tingkat alam semesta internal. Hanya beberapa tingkatan alam semesta bagian dalam ini yang berani tampil menonjol. Namun, hati semua orang hancur saat melihatnya. Para kaisar abadi tingkat alam semesta bagian dalam ini tampak tenang seolah segala sesuatunya sesuai dengan harapan mereka. Orang-orang ini sudah lama tahu tentang ini. Mungkin mereka yang mengajukan ide ini dengan Kaisar Abadi Dulong dan mencapai semacam kesepakatan. Jika kita menyumbangkan pecahan jantung alam semesta, orang-orang ini mungkin juga akan mendapatkannya. Pikiran ini terlintas dalam benak setiap orang, dan wajah mereka pun berubah semakin jelek. Semua orang, aku berjanji bahwa setelah aku melangkah ke kosmos kehidupanku, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menyembahku. Keadaan kalian tidak akan berbeda dari sebelumnya. Kata Kaisar Naga Racun yang abadi. Semua orang, setelah kehilangan sebagian inti alam semesta, kalian dapat pulih dengan beberapa waktu. Jika kalian dikalahkan oleh kota lembah surgawi, kalian harus memberi penghormatan kepada penguasa kota lembah surgawi. Jika hati dao kalian rusak, akan lebih sulit untuk menerobos di masa depan. Kata Kaisar Naga Racun abadi lagi. Banyak orang menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Mereka jelas dibujuk. Kehilangan secuil hati alam semesta lebih baik daripada menjadi tumbal orang lain. Mudah sekali melukai hati dao seseorang dengan memberi penghormatan kepada orang lain. Siapa yang rela kehilangan semangat pantang menyerah dan lupa untuk maju lebih jauh di masa depan? Beberapa orang tergerak, sementara yang lain masih enggan. Suasana di kota abadi sangat berat. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berdiri. Bab 5909 mencoba menjebak seseorang. Lu Ming berdiri tanpa bersuara. Senior, apa yang kamu lakukan? Jangan gegabah. Di sampingnya, Kaisar Abadi King Kuan buru-buru mengirim transmisi suara kepada Lu Ming dan menasihatinya agar tidak gegabah. Aku tidak bisa menawarkan pecahan hatiku untuk membantu orang lain. Maukah kau ikut denganku, Daoist Clear Spring? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ekspresi Kaisar King Kuan yang gelisah, Lu Ming tahu bahwa Kaisar King Kuan sedang khawatir, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh ke yang lain dan berkata, semuanya, kalian ada urusan di menit-menit terakhir. Aku pamit dulu. Silakan lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan pergi. Wajah Kaisar Abadi Naga Racun berubah muram, dan secercah niat membunuh serta seringai melintas. Dia menunggu burung jenis ini menonjol. Ia tidak yakin tidak ada seorang pun yang bersedia menyerahkan pecahan jantung alam semesta miliknya. Hanya dengan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet-monyet dan menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk mengintimidasi semua orang, ia akan mampu membuat mereka patuh menyerahkan pecahan jantung alam semesta miliknya. Dia telah menunggu orang seperti ini muncul, tetapi dia tidak menyangka kalau orang seperti ini akan benar-benar muncul. Berhenti. Kaisar Abadi Naga Racun berteriak dengan dingin. Lu Ming berhenti dan berbalik perlahan. Tatapannya tenang saat dia berkata, rekan Taois, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kami baru saja berdiskusi tentang bagaimana menghadapi Divine Valley City, dan sekarang Anda tiba-tiba ingin pergi. Apakah Anda tidak setuju dengan rencana kami? Atau apakah Anda ingin bergabung dengan Divine Valley City dan memberitahu mereka tentang rencana kami? Kaisar Naga Racun Abadi mengangkat tubuhnya, menatap Lu Ming dengan tatapan dingin, dan langsung menyematkan topi besar pada Lu Ming. Kau mencoba menjebakku. Lu Ming tersenyum meremehkan. Mencoba menjebak seseorang. Kaulah orang pertama yang melompat keluar dan merusak rencana kita. Aku curiga kau pengkhianat yang dikirim oleh Valley City yang suci. Matilah. Tubuh Kaisar Naga Abadi yang beracun itu berputar ke atas dan membuka mulutnya,
melepaskan napas naga hijau. Napas naga ini mengandung suhu dan racun yang sangat tinggi. Kaisar abadi biasa akan mati jika mereka menyentuhnya. Dia ingin membunuh dengan satu serangan dan mengintimidasi semua orang. Puncak alam semesta batin. Aku dapat menggunakanmu untuk menguji kekuatan tempurku. Lu Ming menyipitkan matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan pesat. Ia tidak hanya melangkah ke tingkatan alam semesta nyata, tetapi ia juga telah mencapai tahap akhir dari tingkatan alam semesta nyata. Teknik abadi miliknya juga telah mencapai transformasi dari kehampaan menjadi kenyataan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Lu Ming tidak dapat memperkirakan seberapa kuat dirinya. Dia tidak memiliki subjek uji dan sekarang adalah waktu terbaik untuk mencobanya. Energi sejati melonjak dan Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat. Kemanapun telapak tangan itu lewat, waktu, ruang, dan semua energi dipadatkan dengan cepat lalu meledak menjadi pilar energi, menghantam napas naga yang bahkan dimuntahkan oleh naga racun abadi. Nafas naga pun terpencar dalam sekejap. Wajah Kaisar Abadi Naga Racun sedikit berubah. Mampu membubarkan napas naganya dengan satu telapak tangan, kekuatannya tidak lemah. Cakar naga melangkah di udara dan Kaisar Naga Abadi yang beracun terbang ke arah Lu Ming. Tubuh naganya dengan cepat membesar dan cakar naganya mencengkeram Lu Ming. Dalam serangan ini, Kaisar Naga Racun Abadi tampak serius. Kekuatan tempur puncak alam semesta batinnya tidak diragukan lagi terungkap dan sangat menakutkan. Para Kaisar Abadi di sekitarnya segera mundur, takut terkena dampaknya. Itu karena setiap gerakan Kaisar Naga Racun Abadi mengandung racun yang mematikan. Sangat berbahaya jika terkontaminasi sedikit saja. Lu Ming melemparkan tombak jari sutra abadi. Jari-jarinya seperti tombak abadi, tidak takut dengan racun Kaisar Naga Abadi saat mereka menusuk cakar naga milik pihak lain. Dentang-dentang, seperti senjata langit yang beradu, suara kengkiang bergema. Keduanya secepat kilat, dan dalam sekejap mata, mereka telah beradu ratusan kali, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Orang-orang di sekitarnya terkejut, bukan oleh kekuatan tempur Kaisar Abadi Naga Racun, tetapi oleh Lu Ming. Lu Ming benar-benar mampu menghadapi Kaisar Naga Racun secara langsung dan tidak dirugikan. Kapan ahli yang mengerikan seperti itu muncul di 30 meridian timur? Kaisar Abadi Clear Spring sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetangganya akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Tidak disangka dia telah menyerang Lu Ming berkali-kali. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming, dia mungkin bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Memikirkan hal itu, dia merasa takut bukan kepalang dan keringat dingin pun mengucur keluar. Wajah Kaisar Abadi Naga Racun semakin muram. Situasi ini sedikit di luar dugaannya. Awalnya, dia ingin menekan Lu Ming dengan momentum yang menggelegar dan mengintimidasi para Kaisar Abadi. Sekarang dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Lu Ming, niat membunuhnya melonjak. Ledakan, ledakan, suara gemuruh yang mengerikan keluar dari tubuhnya saat 36 titik akupunturnya menyala, memantulkan garis besar 36 kosmos agung. Fusi bukaan alam semesta, yang disebut jagat raya batin adalah integrasi jagat raya jati diri seseorang ke dalam titik-titik akupunturnya sendiri. Kemudian, dengan jagat raya jati diri seseorang sebagai intinya, seseorang dapat mereplikasi jagat raya yang agung. Meskipun alam semesta ini tidak dianggap sebagai alam semesta diri sejati dan tidak semisterius dan sekuat alam semesta diri sejati, namun alam semesta ini tetap luar biasa. Puncak alam semesta bagian dalam dapat mereplikasi 36 alam semesta diri sejati dan menggabungkannya dengan 36 bukaan yang berbeda. Begitu meledak, tubuhnya akan dipenuhi dengan energi tak berujung. Pembunuhan naga racun. Dengan teriakan keras, Kaisar Abadi Naga Racun mengerahkan kekuatan tempurnya hingga batas maksimal dan menyerbu ke arah Lu Ming bagai seberkas cahaya. Teknik abadi transformasi Void, dan level wujud aslinya sangat tinggi. Lu Ming bergumam, tatapan matanya berubah serius. Tombak abadi miliknya muncul dan dia menusukkannya ke depan. Dentang, seolah-olah dua aliran cahaya telah bertabrakan, dan riak yang meletus dari tabrakan itu menghancurkan segalanya. Kaisar abadi lainnya terus mundur. Klang, ketika kedua ahli itu terus berselisih dan bertarung sengit di langit. Untungnya, benua alam semesta sejati telah tercipta melalui upaya gabungan para leluhur sejati, dan ruang angkasa dipenuhi dengan kekuatan kebenaran, membuat bumi dan ruang angkasa sangat stabil. Lagi pula,
Mereka berdua sengaja menahan diri saat bertarung, agar tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Ketika mereka berdua bertukar 300 jurus, mereka berdua mundur. Aura mereka melonjak, membawa tekanan yang mengerikan bagi kerumunan. Puncak tingkatan alam semesta bagian dalam memang kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Baik itu tingkat realisasi kebenaran teknik abadi atau kekuatan kebenaran, pihak lain jauh melampauinya. Bahkan jumlah Upanisad kekacauan yang dimilikinya melampauinya. Namun, Lu Ming memiliki kelebihannya sendiri. Alam semesta jati dirinya, yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya dan memberinya kekuatan tak terbatas. Pada saat yang sama, kitab suci tombaknya yang tak terbatas, yang telah melampaui kesempurnaan dan menembus batas, juga memberinya serangan yang kuat, menebus kurangnya wilayah. Orang ini, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa seperti hanya ada satu kebenaran di dunia ini? Kaisar Naga Racun Abadi menatap Lu Ming. Dia meyakini bahwa Lu Ming juga seorang yang memiliki kekuatan dahsyat di tingkat alam semesta bagian dalam. Namun, para ahli di alam semesta batin dapat menyatukan alam semesta jati diri mereka dengan titik-titik akupuntur mereka dan menduplikasi alam semesta batin lainnya. Dengan kata lain, ada lebih dari satu kosmos besar dalam tubuh eksistensi tingkat alam semesta batin. Namun, perasaan yang diberikan Lu Ming kepadanya adalah bahwa hanya ada satu. Mungkinkah Ye Chen adalah eksistensi di bawah alam semesta bagian dalam? Sua. Pada saat ini, beberapa sosok melintas dan mengelilingi Lu Ming. Itu adalah beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta dalam dari 30 pegunungan timur. Aura mereka telah mengunci Lu Ming, dan bersama dengan Kaisar Naga Racun Abadi, mereka telah menghalangi jalan Lu Ming. Benar saja, semua tingkatan alam semesta bagian dalam ini telah mencapai kesepakatan dengan Kaisar Naga Racun yang abadi. Melihat pemandangan ini, semua orang memiliki pikiran yang sama. Bab 5910 Kekuatan Meroket. Dikelilingi oleh banyak ahli tingkat alam semesta, ekspresi Lu Ming tetap sama. Dia tidak menunjukkan rasa takut dan berkata, "Apakah kalian akan mengeroyokku? Apakah kalian percaya bahwa bahkan jika aku mati, aku dapat membawa kalian berdua bersamaku?" Perkataan Lu Ming sangat tenang dan damai, tetapi mengandung niat membunuh yang mengerikan, yang membuat beberapa tingkat alam semesta merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekuatan tempur Lu Ming tidak lebih lemah dari Kaisar Naga Racun Abadi. Orang seperti ini terlalu sulit dibunuh. Jika mereka melawan dengan sekuat tenaga, mereka harus membayar harga yang mahal. Bahkan Dewa Naga Racun itu sendiri mungkin tidak aman. Siapakah di antara mereka yang ingin terseret jatuh oleh Lu Ming? Jika mereka tidak membunuh Lu Ming dan membiarkannya keluar dari pengepungan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semangat juang mereka pun tak kuasa untuk melemah. Menurutku dengan kekuatan rekan Daois Ye Chen, mustahil dia berasal dari kota lembah dewa. Kata salah satu ahli bela diri tingkat alam semesta bagian dalam. Aku pun tidak berpikir begitu. Tingkatan alam semesta dalam lainnya mengangguk tanda setuju. Teman Tao, ini semua salah paham. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Ketika yang lain menyumbangkan pecahan jantung alam semesta, kami dapat memberikan Anda bagian. Salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta bagian dalam mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Mereka mencoba menariknya ke dalam tim mereka. Namun, Lu Ming tidak tertarik pada hal itu. Dia memiliki cakram giok luo sejati yang agung dan tidak ada belenggu di atasnya untuk saat ini. Dia dapat terus berkembang dan tidak perlu baginya untuk menggunakan pecahan jantung alam semesta milik orang lain untuk berkultivasi. Aku tidak tertarik. Minggir. Lu Ming memegang tombaknya dan melangkah maju. Seorang makhluk tingkat alam semesta di depannya tidak dapat menahan diri untuk mundur dan memberi jalan baginya. Lu Ming berubah menjadi sinar tombak dan terbang menjauh, menghilang dari pegunungan naga beracun. Mata Kaisar Abadi Naga Racun tampak suram, dan dia tidak melanjutkannya pada akhirnya. Baiklah, mari kita lanjutkan topik sebelumnya. Apakah Anda punya pendapat? Kaisar Abadi Naga Racun memandang sekelilingnya. Lu Ming kembali ke ngarai Heze dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Namun, ia memerintahkan tim naga hitam untuk mengawasi pertempuran di dunia luar dan segera melapor kepada mereka jika terjadi sesuatu. Seperti yang diharapkan, kota lembah surgawi telah menyapu seluruh wilayah pegunungan dan semua pegunungan utama. Hanya dalam waktu 2 tahun, mereka telah menyatukan 42 pegunungan,
tidak termasuk 30 pegunungan di wilayah timur. Setelah itu, Divine Valley City mengatur ulang pasukan mereka. Penguasa Divine Valley City secara pribadi memimpin pasukan dan menyerang ke arah 30 suku di timur. Di depan pegunungan naga beracun, mereka memulai pertempuran sengit dengan aliansi timur. Hasil dari pertempuran ini adalah mundurnya kota lembah surgawi. Itu karena Kaisar Abadi Naga Racun benar-benar telah mengambil langkah krusial dan mencapai alam semesta kehidupan, yang memungkinkannya untuk bersaing dengan penguasa kota lembah surgawi. Ditambah dengan medan yang menguntungkan dan formasi yang ada, mereka dapat menahan serangan pasukan kota lembah surgawi dan memaksa mundur kota lembah surgawi. Kaisar Abadi Naga Beracun itu benar-benar berhasil. Lu Ming juga sedikit tertegun. Namun, ini juga bagus. Setelah Kaisar Naga Racun Abadi menerobos, dia akan mampu melawan penguasa kota lembah surgawi. Itu tidak akan menjadi pertempuran sepihak, yang akan memberinya cukup waktu untuk bersiap. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menghadapi Kaisar Naga Abadi Racun tingkat alam semesta dalam bahkan jika dia menggunakan gulungan dao abadi yang tak terhitung jumlahnya dan labu kekacauan. Lagi pula, dalam pertarungan melawan Kaisar Abadi Naga Racun, dia tidak mengerahkan segenap kemampuannya. Namun, terhadap eksistensi tingkat alam semesta, kesenjangannya sangat besar. Akan dianggap baik jika dia bisa lolos. Kalau dia mau berhadapan dengan eksistensi di tingkatan alam semesta takdir, sekalipun dia baru saja memasuki tingkatan alam semesta takdir, dia harus membuat terobosan lagi dan maju ke tingkatan alam semesta sihir. Lu Ming mengesampingkan segalanya dan fokus menggunakan cakram Luo Jade sejati yang agung untuk menarik kekuatan kebenaran dan meningkatkan kultivasinya. Tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat akhir tingkat alam semesta nyata, yang tidak jauh dari tingkat alam semesta magis. Setelah beberapa dekade, Lu Ming berteriak pelan, alam semesta kebenaran muncul, meliputi radius 100 meter. Bintang, galaksi, dan galaksi terlihat jelas. Pada saat ini, energi tak berujung berkumpul di pusat alam semesta dan berubah menjadi raksasa. Inilah Dharma Lu Ming. Dengan aspek Dharma yang mengawasi alam semesta diri sejati, kekuatan dan stabilitas alam semesta diri sejati meningkat pesat dan mengalami perubahan kualitatif. Di pusat alam semesta, jumlah Upanishad kekuatan kekacauan meroket. Pada tahap akhir alam semesta nyata, terdapat sekitar 8 juta jenis kedalaman primal chaos. Pada puncak alam semesta nyata, terdapat 9 juta jenis. Ketika ia menerobos ke alam semesta magis, jumlahnya berlipat ganda menjadi 18 juta. 18 juta tipe. Itu mendekati standar terendah untuk tingkatan alam semesta Fate. Lu Ming bergumam. Syarat minimal untuk mencapai tingkatan alam semesta takdir adalah 20 juta jenis niat kekacauan. Lu Ming masih sedikit tidak puas. Jika dia ingin berhadapan dengan level alam semesta, dia harus memiliki setidaknya 20 juta jenis kekacauan pamungkas. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka mungkin akan muntah darah. Seseorang harus tahu bahwa ada 500.000 hingga 1 juta jenis kekacauan ultimasi di tingkat alam semesta magis. Di sisi lain, Lu Ming baru saja menembus level alam semesta sihir, tetapi ia telah mencapai 18 juta tipe. Seiring peningkatan level kultivasinya, jumlahnya akan terus meningkat. Itu sungguh mengerikan. Memasuki alam semesta magis sama saja dengan maju dari Kaisar Abadi Kekacauan Primordial ke Kaisar Abadi Kesatuan Primordial. Kekuatanku telah meningkat terlalu banyak. Lu Ming menampakkan senyum percaya diri. Ia merasa bahwa ia dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi hanya dengan satu pikiran. Sekarang, perang antara kota lembah dewa dan aliansi timur masih menemui jalan buntu. Lu Ming tidak punya pikiran lain dan terus berkultivasi. Setelah memasuki tingkat alam semesta sihir, kemajuan Lu Ming melambat, tetapi dia masih berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Dia belum sepenuhnya mencerna akumulasi di alam semesta setengah langkah. Dengan kombinasi cakram giok luo sejati yang agung dan benih sejati, kultivasinya masih meningkat dengan cepat. Tahap awal, tengah, akhir dari alam semesta magis. Hanya dalam waktu 1000 tahun, basis kultivasi Lu Ming telah mencapai tahap akhir alam semesta magis. Berbagai aspeknya telah meroket, dan jumlah Upanishad kekacauan telah mencapai sekitar 25 juta, yang melampaui standar minimum alam semesta kehidupan sebanyak 20 juta jenis. Tentu saja, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa mencapai batas alam semesta takdirnya.
Batasan tingkat semesta adalah 100 juta tipe. Tepat saat Luming hendak melanjutkan kultivasinya secara tertutup, ia tiba-tiba menerima berita dari tim naga hitam. Setelah lebih dari 1000 tahun perang antara kota lembah surgawi dan Aliansi Timur, pemenangnya akhirnya ditentukan. Setelah Aliansi Timur hancur dan Kaisar Abadi Naga Racun dikalahkan oleh penguasa kota lembah surgawi, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Aliansi Timur berada dalam kondisi hancur total. Para ahli melarikan diri, tewas, atau menyerah. Pasukan kota lembah suci bergerak maju dengan cepat, menduduki satu demi satu pegunungan. Tidak lama kemudian mereka akan mencapai pegunungan musim semi yang jernih. Badai akan datang. Aku ingin berkultivasi dan berkembang dengan damai, tetapi keadaan tidak selalu berjalan sesuai keinginanku. Baiklah, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan wilayah pegunungan. Dengan begitu, divisi naga hitam dapat berkembang pesat, dan akan lebih mudah menemukan King kecil dan Qiu Yue. Mata Luming bersinar terang. 3 hari kemudian. Siapa ini? Tiba-tiba, ekspresi Luming berubah dingin. Itu karena dia tiba-tiba merasakan bahaya yang mengerikan tadi. Saat berikutnya, Luming tiba-tiba ditarik ke dalam alam semesta jati dirinya. Kaisar Abadi Naga Racun. Luming bergumam. Itu aku. Suara gemuruh datang dari langit dan bumi. Seekor naga racun besar melayang di udara dan menatap Luming. Luming bagaikan setitik debu di depannya. Dewa naga racun menatap Luming dengan rakus, seakan ingin menelan Luming utuh. Bab 5911, Menekan Naga Racun. Dulong, ku dengar kau terluka parah oleh Dewa Kota Lembah. Kenapa kau malah ke sini dan tidak bersembunyi untuk memulihkan diri? Kata Luming. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan diri. Kata Kaisar Abadi Naga Racun dengan dingin. Oh. Luming menyipitkan matanya dan kekuatan kebenaran dalam tubuhnya beredar. Alam semesta jati diri mulai gelisah. Ketika aku bertarung denganmu saat itu, aku sudah bisa merasakan bahwa hatimu yang berada di alam semesta itu istimewa. Perasaan ini bahkan lebih kuat sekarang. Aku punya firasat bahwa selama aku melahap hatimu yang berada di alam semesta, bukan hanya luka-lukaku akan pulih, kultivasiku bahkan mungkin meningkat. Keserakahan Kaisar Naga Racun menjadi semakin kuat. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menerkam ke arah Luming. Ini adalah dunianya yang sebenarnya. Dia bisa mengerahkan semua kekuatan di sini untuk menekan Luming. Pada saat yang sama, Luming juga bergerak. Alam semesta jati dirinya meledak dan mengalahkan alam semesta Kaisar Naga Racun abadi sekaligus. Alam semesta itu berubah dari tamu menjadi tuan rumah dan menyelimuti Kaisar Naga Racun abadi dan alam semesta jati dirinya di alam semesta jati diri Luming. Wajah Kaisar Naga Racun berubah dan dia dengan panik mendesak alam semesta kebenarannya. Namun, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia tidak dapat melepaskan diri dari alam semesta kebenaran Luming. Alam semesta kebenaran Luming tampaknya tak berujung, tak terbatas, dan sangat besar. Dia berada di alam kebenaran Luming dan dia merasa seolah berada di kehampaan yang kacau. Jika kita tidak dapat mencapai batasnya, maka kita akan menerobosnya. Kaisar Naga Racun berteriak dengan marah dan melangkah maju dengan cakar naganya, mencoba untuk menghancurkan alam semesta kebenaran milik Luming. Setelah memasuki dunia kebenaran Luming, dia kehilangan jejak Luming. Jika dia ingin membunuh Luming, dia harus menghancurkan dunia kebenaran Luming terlebih dahulu. Namun, setelah dia terus-menerus menyerang dengan cakar naganya, ruang itu tidak terkoyak meskipun ada riak-riak di dalamnya. Riak-riak itu dengan cepat dipulihkan. Bagaimana itu mungkin? Kaisar Naga Racun abadi menggeram tak percaya bahwa dia bahkan tidak mampu menghancurkan alam semesta kebenaran milik Luming dengan kekuatan penuhnya. Dia merupakan eksistensi tingkat alam semesta. Meskipun ia telah terluka parah oleh lembah dewa, ia telah menahan luka-lukanya. Meskipun kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya, ia masih lebih kuat daripada saat ia berada di puncak alam semesta batin. Ia lebih kuat daripada saat ia melawan Luming. Namun sekarang, dia bahkan tidak dapat menghancurkan dunia sejati Luming. Hatinya hancur dan dia memiliki firasat buruk. Dulong, aku akan menekanmu hari ini. Suara Luming terdengar dari langit berbintang yang luas. Kemudian, sebuah sosok besar muncul. Itu adalah patung Dharma Luming. Terlalu besar. Bahkan galaksi yang luas itu seperti debu di samping wujud Dharma Luming, apalagi bintang-bintang. Ledakan.
Lu Ming memukul telapak tangannya ke arah Kaisar Naga Abadi yang beracun. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya berputar dan melengkapi telapak tangannya, membawa serta cahaya bintang yang menyilaukan. Dharma, Dharma, bagaimana itu bisa menjadi Dharma? Mata naga beracun Kaisar Abadi terbuka lebar dan dia meraung tak percaya. Berhala Dharma kebenaran. Ini berarti bahwa basis kultivasi Lu-Ming hanya pada tingkat alam semesta magis. Bagaimana mungkin dia hanya seorang petarung tingkat alam semesta dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Dia selalu berpikir bahwa basis kultivasi Lu-Ming berada di puncak tingkat alam semesta dalam. Bagaimana bisa alam semesta ajaib itu begitu mengerikan? Ia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, dia memutar tubuh naganya dan dengan cepat memperbesar tubuhnya. Dia mengeluarkan mantra abadi terkuatnya dan menyerang wujud Dharma sejati Lu-Ming. Namun, dalam ledakan dahsyat, Kaisar Naga Racun Abadi hancur dan teknik abadi miliknya langsung runtuh. Telapak tangan besar menutupi tubuh Kaisar Naga Racun Abadi dan mencengkeramnya seperti ikan loah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu banyak? Kaisar Abadi Naga Beracun meraung ketakutan. Bahkan jika kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya, dia lebih kuat daripada saat dia berada di puncak alam semesta batinnya. Bagaimana dia bisa begitu rentan saat menghadapi idola Dharma kebenaran Lu-Ming? Kekuatan tempur Lu-Ming jelas telah mencapai tingkat alam semesta takdir. Ledakan. Dan EBSCP, tubuh naganya mulai bersinar dan terbakar dengan niat kekacauan primal saat dia berjuang mati-matian. Dengan sekuat tenaganya, dia akhirnya melepaskan diri dari cengkeraman Dharma jati diri dan melarikan diri ke satu arah. Namun, dia berada di alam kebenaran Lu-Ming. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Dari segala arah, kekuatan tak terbatas menyerbu ke arah Kaisar Naga Racun Abadi. Kaisar Naga Racun Abadi tampaknya telah jatuh ke dalam rawa dan gerakannya lambat. Degup, degup, degup. Patung Dharma raksasa itu melangkah di langit berbintang. Kali ini, sebuah sosok berdiri di atas kepala patung Dharma itu. Itu adalah tubuh asli Lu-Ming. Ye Chen, hentikan. Ini salah paham. Aku hanya menguji kekuatanmu. Aku tidak bermaksud jahat. Dengan kekuatanmu, kau bisa bekerja sama denganku. Setelah aku pulih, kita akan membunuh penguasa kota lembah dewa bersama-sama dan membagi wilayah pegunungan secara merata. Bagaimana? Kaisar Abadi Naga Beracun berteriak. Dibagi rata. Bukankah lebih baik jika aku membunuhmu dan mengambil gunung itu untukku? Lu-Ming mencibir. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kau juga tidak akan merasa senang. Kaisar Abadi Naga Racun memperlihatkan ekspresi yang kejam. Alam semesta yang memiliki kehidupan benar-benar mengerikan, dan seringkali dapat musnah bersama dengan alam semesta lainnya. Lu-Ming telah memaksanya ke sudut. Dia membakar kekacauannya dan bahkan meledakkan inti alam semesta. Sudah cukup untuk mati bersama Lu-Ming. Dia tidak percaya bahwa Lu-Ming tidak takut. Namun, Lu-Ming tidak takut. Alam semesta jati dirinya telah melampaui tahap ke-10 dan sangat kuat serta stabil. Dia tidak takut dengan penghancuran diri pihak lain. Ledakan. Kekuatan Dharma jati diri mengulurkan tangan besarnya dan menamparkan naga beracun Kaisar Abadi lagi. Pada saat yang sama, tubuh asli Lu-Ming juga bergerak, berubah menjadi cahaya tombak yang cemerlang, membelah angkasa berbintang yang luas dan menusuk ke arah kepala Kaisar Abadi Naga Racun. Kalau begitu kita akan mati bersama. Kaisar Abadi Naga Beracun meraung dengan ekspresi gila. Lebih dari 20 juta Upanisad kekacauan terbakar, memberinya energi yang sangat besar. Bukannya mundur, dia malah maju dan menerkam Lu-Ming. Ia tahu betul bahwa Lu-Ming hanya akan merasa takut dan tidak akan berani membunuhnya jika ia bertarung dengan gila-gilaan dan menanamkan rasa takut ke dalam hatinya. Namun, setelah beberapa kali tabrakan, tubuhnya tertembus oleh cahaya tombak dan hampir terbelah menjadi dua. Basis kultivasi Lu-Ming saat ini telah mencapai tahap akhir dari tingkatan alam semesta sihir. Bahkan jika Kaisar Naga Racun Abadi tidak terluka, dia tidak akan menjadi lawan Lu-Ming, apalagi fakta bahwa dia belum pulih dari luka-lukanya. Aduh! Kaisar Naga Racun yang abadi berjuang mati-matian. Tubuh naganya terpelintir dan jantung alam semesta mulai terbakar, mencoba melepaskan diri dari cahaya tombak. Pada saat ini, Lu-Ming mengeluarkan labu kekacauan. Sebelumnya, Lu-Ming telah membeli beberapa harta karun jenis petir yang berharga untuk dimakan dan dimurnikan oleh labu kekacauan.
Kekuatan labu kekacauan telah meningkat pesat. 12 rantai cahaya hitam putih terbang keluar dan dengan kuat menjerat Kaisar Abadi Naga Racun. Ci. Api pada rantai cahaya hitam dan putih itu dengan cepat membakar tubuh naga beracun milik Kaisar Naga Abadi, tubuh fisiknya, dan jiwanya yang abadi, mencoba untuk menghancurkannya. Ditambah lagi dengan penindasan alam semesta jati diri, tidak peduli seberapa keras naga racun abadi berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu rantai hitam putih itu. Lu Ming mencabut tombak panjangnya dan menusukkannya ke kepala Kaisar Naga Racun Abadi. Kepala Kaisar Naga Racun Abadi tertusuk dan terpaku di kehampaan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan tombak senjata abadi lainnya, mengarahkannya ke jiwa abadi Kaisar Naga Racun, dan menusukkannya, memakukan jiwa abadi Kaisar Naga Racun di kehampaan. Kemudian, dia mengeluarkan tombak panjang ketiga dan hendak menusukkannya ke jantung alam semesta Kaisar Abadi Naga Racun. Tunggu, jangan ganggu aku. Aku bersedia menyerah dan bergabung denganmu. Kaisar Naga Racun Abadi meraung. Dia benar-benar panik.